Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi modern, yang mana submateri yang kita ambil mengenai kultur jaringan. Nah, di bioteknologi modern ini ada beberapa materi yang akan kita sampaikan nih, seperti pengertian bioteknologi, prinsip-prinsip bioteknologi, pengelompokan bioteknologi, ciri-ciri bioteknologi modern, keuntungan dan kerugian bioteknologi, dan kultur jaringan. Langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, dan teknologi yang artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Sehingga bioteknologi memiliki pengertian cabang ilmu yang belajar penggunaan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, juga produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dengan proses suatu metode untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu apa aja sih prinsip-prinsip dari bioteknologi ini? Nah, prinsip-prinsip bioteknologi ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, agen biologis seperti mikroba, enzim, sel tanaman, dan sel hewan. Yang kedua, pendaya gunaan melalui bidang teknologi dan industri. Dan yang terakhir, menghasilkan produk dan jasa yang diperoleh. Selanjutnya, pengelompokan bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi untuk menghasilkan produk dan jasa mikroorganisme yang digunakan seperti jamur dan bakteri yang diambil langsung dari alam. Adapun teknik yang digunakan adalah fermentasi. Ada beberapa contoh bioteknologi konvensional seperti dalam pembuatan tempe, pembuatan mentega, pembuatan keju, dan sebagainya. Yang kedua, bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi modern ini? Bioteknologi modern menggunakan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA, rekombinan, dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan, seperti halnya bayi tabung ataupun vaksin. Pada prinsipnya, bioteknologi modern ini merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern. Lalu ada ciri-ciri bioteknologi modern. Ada 4 ciri bioteknologi modern. Yang pertama, menggunakan teknologi yang lebih modern. Yang kedua, memanfaatkan prinsip rekayasa genetika. Yang ketiga, biaya yang relatif lebih mahal. Dan yang keempat, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Dalam bioteknologi modern ini ada beberapa keuntungan dan kerugian di berbagai bidang. Keuntungan bioteknologi modern yang pertama di bidang pertanian dan peternakan, yaitu dapat menciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas, meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Yang kedua di bidang lingkungan dan pelestarian, yaitu dapat mengatasi masalah pelestarian spesies langka dan hampir punah. Dengan teknologi transplantasi nukleus, hewan dan tumbuhan langka bisa dilestarikan. Yang ketiga di bidang kesehatan, yakni mampu menciptakan produk obat untuk penyakit seperti penyakit kelainan genetis dengan terapi gen, hormon insulin, antibiotik, antibodi, monoklonal, dan vaksin. Yang keempat di bidang industri, yaitu dapat menciptakan pemberantas hama secara biologis seperti Bacillus thuringiensis dan tanaman tahan hama yang dalam tubuhnya disisipkan gen bakteri. Yang kelima di bidang pertambangan, yaitu dapat digunakan untuk pengolahan biji besi, membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi. Kemudian kerugian bioteknologi modern. Yang pertama, ada masyarakat yang menganggap bahwa menyisipkan gen makhluk hidup ke makhluk hidup lain bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum alam. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang memanfaatkan bioteknologi dengan
yang belum memanfaatkan bioteknologi. Yang ketiga, pelepasan organisme transgenik ke alam dapat merusak keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan pencemaran biologi karena jika makhluk hidup transgenik lepas ke alam bebas dan kawin dengan makhluk normal, bisa menghasilkan keturunan yang mutan. Adapun peranan bioteknologi modern di berbagai bidang seperti bidang kedokteran, contohnya ada vaksin, antibodi monoklonal, bayi tabung, dan hormon. Yang kedua di bidang pertanian, contohnya kultur jaringan. Dan yang ketiga ada bidang lingkungan hidup, contohnya memproduksi plastik yang dapat diuraikan oleh bakteri. Yang keempat tanaman transgenik, dan yang kelima hewan transgenik. Nah, salah satu contoh kultur jaringan pada bidang pertanian, salah satunya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Kondisi steril ini merupakan suatu syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur jaringan berlangsung. Selanjutnya ada pemanfaatan kultur jaringan. Salah satu pemanfaatan dari kultur jaringan ini yaitu dimanfaatkan untuk transformasi genetik atau rekayasa genetika. Nah, teknik kultur jaringan ini kini tidak hanya digunakan sebagai teknik perbanyakan tanaman, pekerjaan biologi molekuler seperti transformasi genetik atau rekayasa genetika juga membutuhkan teknik kultur jaringan jika transfer gen dilakukan secara in vitro. Nah, jadi teknologi menghasilkan tanaman transgenik secara in vitro mutlak membutuhkan kultur jaringan, menumbuhkan target transformasi berupa kalus, protokol like Buddhist, maupun tunas in vitro untuk menjadi kandidat plantlet transgenik. Nah, membutuhkan keahlian kultur jaringan. Nah, ada juga loh tahapan-tahapan dalam kultur jaringan. Yang pertama yaitu pembuatan media, yang kedua yaitu inisiasi. Inisiasi ini yaitu suatu proses pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dilakukan proses pengkulturan. Untuk bagian tanaman sendiri yang seringkali digunakan dalam proses kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Nah, sterilisasi ini adalah proses pembibitan tanaman dengan kultur jaringan memiliki maksud bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam proses kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang bersih dan harus steril tempatnya itu. Nah, sterilisasi dilakukan juga terhadap peralatannya dengan menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada alat-alat yang digunakan. Orang yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Kemudian yang keempat yaitu multiplikasi. Nah, multiplikasi ini merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan cara menanam eksplan di dalam media tanamnya. Hal ini dilakukan pada laminar air flow yang bertujuan untuk menghindari adanya kontaminasi yang dapat menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Kemudian, untuk tabung reaksi yang telah ditanami eksplan harus diletakkan pada rak-rak serta harus pada tempat yang steril dan dengan suhu kamar. Nah, yang kelima yaitu pengakaran. Nah, pengakaran ini merupakan fase yang mana eksplan akan memperlihatkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk dapat melihat pertumbuhan serta perkembangan, akar harus dilakukan pengamatan setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk melihat jika ada kontaminasi oleh jamur ataupun oleh bakteri. Dan yang terakhir yaitu aklimatisasi. Nah, aklimatisasi ini merupakan kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik dan dipindahkan ke bedeng. Nah, pemindahan ini harus dilakukan secara bertahap dan harus dengan penuh hati-hati, yaitu dengan memberikan sumpu. Nah, contoh pada kultur jaringan ini yaitu eksplan pada wortel. Nah, apa sih eksplan itu? Eksplan ini bisa dikatakan juga sebagai bahan.
Nah, di wortel ini bisa berupa akarnya. Sebelum dipotong-potong, ada yang namanya tahap sterilisasi. Nantinya, eggplant ini harus melewati tahap sterilisasi terlebih dahulu, agar tidak ada bakteri ataupun virus yang masih menempel pada saat pemotongan. Nah, pada gambar di sini seperti yang kita lihat, pengambilan selnya itu pada bagian tengahnya. Kemudian sel dimasukkan kepada cawan Petri, kemudian lanjut kepada sel yang belum diferensiasi. Kemudian nantinya dipindahkan ke medium pertumbuhan yang baru. Nantinya kalus akan tumbuh menjadi plantlet. Akan tetapi sebelum ia dipindahkan ke media tanah, maka harus dilakukan terlebih dahulu tahap aklimatisasi. Nah, ia akan dibawa ke ruangan yang memiliki 50% kondisi laboratorium dan 50% kondisi lingkungan untuk beradaptasi terlebih dahulu, dan nanti ada yang berhasil dalam melewati tahap aklimatisasi, ada juga yang tidak. Nah, jika ada yang berhasil, maka ia akan ditanam atau diperjualbelikan. Nah, demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai bioteknologi modern. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.